wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu dari pengurus lama dan pengurus yang baru. Sebelum saya menyampaikan sambutan, mari kita doa Al-Fatihah untuk yang merintis masjid ini, yang mengembangkan masjid ini. Dan itu saya selalu di mana-mana selalu saya tidak boleh lupa dengan yang wakaf, yang pengurus. Di mana-mana saya kalau ceramah mesti hampir pasti saya ajak orang itu mengingat kembali jasa mereka supaya jariahnya semakin mengalir. Mudah-mudahan seluruh para sesepuh kita, pendiri kita, ya, semuanya bukan pendiri, bukan apa, mungkin petugas kebersihan yang sekarang sudah tidak ada, semuanya lah kita berdoa, mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih saya diberi kepercayaan untuk menjadi Dewan Syariah di Masjid An-Nur. An-Nur itu cahaya. Yang hatinya tidak bercahaya saya kira tidak perlu lah jadi pengurus ya. An-Nur itu kan cahaya. Saya tidak tahu mengapa saya ditunjuk, mungkin karena saya sudah lama ya. Sebelum ada masjid ini saya sudah ya, 92. Dan Ustaz Soleh ini ya lebih muda dari saya. Ustaz Najib ya lebih muda dari saya. Mungkin karena saya lebih tua. Mungkin karena itu. Ya saya senang kalau Ustaz Soleh Graham ini, beliau ini orang pintar sekali dan Masya Allah tawaduknya melebihi orang Jawa. Beliau itu kan bukan orang Jawa, ya, bukan orang Jawa, kan? Tidak, kan? Itu kan marga Graham ya. Itu Masya Allah tawaduknya itu luar biasa. Jawanya melebihi saya. Pak Yazid ini kurang Jawa sedikit. Masih muda. Wah, ketok sih aku busuk. Belajar dengan Pak siapa? Graham. Lebih Jawa nih gitu ya. Saya ngomong karena disebut konco toh. Yes. Jadi Pak Yazid ini ketika tahun 90 berapa belas saya dari haji 94, lalu saya diminta Pak Yazid ini suruh imami di Al-Falah tahun 95 katanya. Iyalah nggak apa-apa, putar-putar. Waktu itu masih lebih ganteng dulu daripada sekarang. Ya, yang pertama adalah ya, visi itu besar. Nanti kita sempurnakan. Walaupun saya sebetulnya tidak memasuki itu. Dewan pengawas itu kan syariah itu pokoknya ibadahnya cocok apa enggak gitu. Tapi saya membantu ini. Jadi visi itu besar, lalu misi itu adalah bagaimana untuk mencapai visi itu. Nah, yang di sini ini mungkin perlu disempurnakan supaya misi itu, kalau misinya itu bagaimana membuat Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa memberi kasih kepada semuanya. Orang-orang Kristen di sebelah kita ini harus merasakan nyaman ada masjid ini. Harus nyaman. Semua orang itu merasakan itu rahmatin alam. Orang tidak beragama pun itu ya kita buat senyaman-nyamannya. Kapan hari saya bilang sama Pak Jimarjono, Pak Jimarjono sekali-kali itu silaturahim kepada teman-teman kita yang non muslim itu. Mohon maaf ya, kadang-kadang
kadang itu mobil banyak itu tolong minta maaf itu, dan mereka senang, terima kasih atas pengertiannya, dan itu bagian dari rahmatan lil alamin, apalagi kepada sesama muslim. Yang kedua, laporan itu memang sebaiknya ada laporan tahunan, jadi kita setiap tahun itu ada rapat laporan, itu Pak Yazid ya. Terus laporan tahunan, kemudian nanti ada laporan 5 tahunan. Nah, itu berarti pertanggungjawaban selama urusan itu. Kalau tidak, nanti laporan itu tidak lengkap karena lupa, orang suruh mengingat 5 tahun yang lalu tidak bisa. Lalu nanti laporan, jadi laporan tiap tahun ada, tidak apa-apa saya nanti diundang juga tidak apa-apa. Insya Allah, saya senang kok. Saya tadi itu mestinya ngisi di Masjid Al-Akbar, tapi ya saya kesini karena saya mencintai Anur. Nanti tahunan kita rapat, kemudian laporan mana yang bengkok kita luruskan, mana yang maju kita dorong, mana yang belum kita adakan, dan seterusnya. Kemudian ya tadi itu saking semangatnya. Sebetulnya pelantikan itu tidak boleh, bicara program itu tidak boleh. Pelantikan ya pelantikan, selesai. Nah, nyusun program itu nanti rapat pengurus. Nah, ya Pak ya. Tapi saking semangatnya Itu ada sambutan. Wis gak apa-apa wis. Sambutan tapi dalil kalau pedekno wong ngono. Saya takut lho Pak Yasin dalil lho fitnah kalau wong wae. Medekno wong iki. Bengi-bengi bekal itu Pak. Malam-malam kali dalil sing abot-abot sing ngene-ngene. Biar ini ya. Lalu kita ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini kan Masya Allah, malam tadi kalau suruh milih Pak ya, suruh jadi pengurus atau tidak, lah gendeng kan. Kalau mau pikiran yang duniawi, gendeng lah tadi pengurus, menyita waktu, ya toh waktu kita itu tiap menit kan duit, waktu setiap menit kan kegembiraan. Bagi orang-orang yang sekuler ya gendeng lah tadi pengurus, ya toh. Terus ngono disenani tok. Ya. Jadi pengurus itu sekarang Bapak disuruh maju aja canggung semua kan. Cek rasanya maju lebih rasanya. Nyusun sambutan aja itu sudah latihannya berapa hari. Jadi kita tahu bahwa kita itu seringkali menjadi penonton, dan penonton itu seringkali bisa berteriak tetapi melakukannya agak susah. Nah kita ini pelayan, Pak. Jadi makanya kita ini gendeng di mata orang-orang yang tidak beragama, tapi kita ini orang-orang yang harum di mata Allah. Malam hari ini kita enak lihat TV berita Sambo, itu sambil makan martabak atau apa, tapi kita kesini, kita sita, sebab Bapak Ibu harus tahu dosanya Bapak Ibu itu banyak, nggak bisa Pak diampuni dengan haji saja, nggak bisa diampuni dengan umroh, nggak bisa diampuni dengan tahajud, nggak bisa. Ya harus diampuni dengan berkeringat untuk memikir sesuatu yang kita berisiko seperti ini. Kita diseneni, dikritik, di ini dan sebagainya, melelahkan dan sebagainya. Ini adalah bekal kita yang nggak main-main. Kita ini kalau mati dalam keadaan ngurus seperti ini, kita ini syuhada. Percayalah Bapak-bapak yang ngurus masjid ini ya, yang sungguh-sungguh ya, sabar ya, telaten. Perhatikan kata-kata saya, nanti lihat nazarnya. Lihat nazarnya. Kalau nanti itu pengurus dengan ikhlas, pasti nazarnya itu tidak terasa. Sakaratul maut itu tidak ada. Sebab pejuang itu tidak akan merasakan sakaratul maut hanya seperti dicubit anak kecil.
Yang lainnya itu seperti pisau bermata yang kemudian ditusukkan ke wall dan ditarik kembali, itu kemudian apa? Serabut-serabutnya kan terbawa. Ya orang-orang yang tidak punya bekal ke akhirat itu ya seperti itu, nyawa ditarik seperti daging-dagingnya ikut semuanya seperti itu. Nah, kita ini bismillah. Ini bagian dari investasi kita yang luar biasa. Bapak duduk di sini mikir masjid, itu lebih baik daripada Bapak sholat 1000 rakaat. Kalau 1000 rakaat itu menyangkut pribadi, Pak. Sedangkan kita di sini memikirkan generasi. Jadi Bapak harus bangga. Ya saya ini jadi ketua yayasan, saya jadi ketua senat akademik di UIN, saya Dewan Pengawas di Bank, saya Dewan Pengawas di Masjid Polowijo yang kemarin diresmikan Pak Jokowi itu hari Selasa itu, hari Senin dan sebagainya. Itu kadang-kadang istri saya bilang, mas gak tahu omong sama ikhlas no. Saya ikhlaskan saya untuk bisa berkeringat di kampung belum. Tapi ya itu tolong dinikmati, bapak-bapak di sini jangan jadi beban. Ini adalah bagian dari kehormatan besar dan ini adalah investasi kita masuk. Orang haji hari ini ada berita senang, saya kira Allah, iya kamu bagus, tetapi masih bagus orang-orang yang sedang cari makan sekarang di gojek-gojek itu, karena dia cari makan untuk menciptakan generasi. Itu lebih baik dari bapak-bapak yang sekarang sedang memikirkan Islam dan generasi. Bagaimana Nabi tetap dikenal, bagaimana Allah tetap dikenal. Nah nanti laporan kita yang tahunan itu meliputi ini Pak, itu laporan itu harus dibagi sub-subnya. Sub berarti sub kebendaraan, ya, keuangan. Bagaimana sub dakwah, laporannya seperti apa, programnya seperti apa, laporannya seperti apa. Nanti laporan soal kamtipnya, laporan bidang sosialnya, laporan bidang pemudanya, muslimahnya di bidang apa ini pembangunan dan peralatan. Itu ada sub-sub tersendiri sehingga bisa merata. Yang ditulis Pak Haji Marjono sudah lengkap, cuma belum terlihat ininya, sub-subnya tinggal meletakkan sub-subnya yang lebih detail. Tidak apa-apa. Tuh. Kemudian saldo 44 juta. Tidak apa-apa, habis tidak apa-apa. Habis tidak apa-apa. Uang itu dari umat kita habis, tidak apa-apa. Untuk menyenangkan jamaah, kita kan pelayan Bapak. Kita ini pelayan. Khadimuhu. Jadi kita ini pelayan. Melayani jamaah yang senang apa? Yang senang apa? Kita layani. Nah untuk melayani mereka ini gimana? Apa yang kita bisa lakukan? Gitu. Tadi disebut kebersihannya, alhamdulillah. Ketertibannya, alhamdulillah. Apalagi tadi Pak, penceramahnya, ya, alhamdulillah. Imamnya, bagusnya kita. Ya itu kita didikan terus. Kita bayar secara profesional. Jangan sampai orang isi ceramah di sini, jadi imam di sini tambah melarat. Itu tidak sampai. Kita harus memberi kesejahteraan mereka. Saya pada hari bilang, saya mau ngomong itu ya nggak sampai hati, tapi nggak apa-apa. Waktu itu saya bilang aja sama Pak Jono. Sebab saya terlibat di sini. Saya bilang, Pak Marjono, Pak Madiun, Pak ini yaitu Pak itu ini kalau imam itu tolong dirawat, itu berapa honornya itu disejahterakan. Ngapal itu susah loh Pak, Masya Allah. Ngapal itu susah. Jadi imam dia susah, stres orang jadi imam. Stres. Kamu jadi imam itu ya ngapal loh. Di mana nanti di sini. Lupa nanti kalau ini sujud pertama atau kedua berat Pak jadi imam. Berat. Saya kalau disuruh imam, disuruh ceramah saya memilih jadi ceramah daripada imam. Imam itu agak berat sekali. Kapan hari saya bilang sama Pak Haji Marjono juga, Pak, honornya khotib itu kurang. Saya bilang begitu.
kurang, tidak ada duit, jadi cari itu. Nah kalau khotib-khotib nanti itu yang potensial itu, sebab khotib-khotib itu kan setiap hari kan dia diminta untuk di mana-mana. Dan dia orang normal kok, kalau dia memilih yang diberi lebih banyak, normal kan? Iya Pak? Kan normal kan? Saya bicara ini secara manajemen, bukan kepentingan saya. Bukan kepentingan saya. Saya profesor kok, saya sudah cukup. Tapi yang saya pikir secara manajemen. Nanti kalau itu nanti ditinggalkan, wah emang ini itu oleh karena itu di sini sudah bagus, sekarang sudah bagus, ininya sudah bagus, sudah standar lah. Nah, kita mengikuti nanti Pak Yazid bisa mengikuti perkembangan di mana, jangan sampai ketinggalan, Ya itu rahmatan lil alamin dulu Pak. Ojo sarung Pak, tambahin. Lah kita kan bisa invest ya, mungkin mama kita bisa cari tuh Pak. Kalau ngandalkan infak kan nggak nurut tuh Pak. Bisa saja kita cari siapa yang mau wakaf, punya stand di pasar Turi atau kita wakafkan di sini. Loh, kalau nggak cukup Pak ini Pak. Kalau ngandalkan nggak cukup. Jadi kita harus mencari sumber-sumber. Di Hong Kong itu selalu itu uang diwancai di pusat Hong Kong itu kan ada masjid wancai lantai 6 atau 7 itu selalu disebut bahwa uang kita ini kita investasikan di saham, ini putaran saham itu nilainya ini terus gitu. Masjid di Turki, di Belanda ya seperti itu, ini uang ini sampai di sini. Jadi kalau mengandalkan infak tidak. Lah kalau kita nanti memasukkan kita kecil, kita nggak bisa mengundang penceramah yang bagus, karena nggak bagus, orang nggak puas di sini, orang meninggalkan di sini, ini nanti beruntun semua ini Pak, ini beruntun semua, maka infaknya turun, ini. Orang kalau mendengarkan khutbah dan bagus Pak, itu mengeluarkan uang berapa itu nggak enak Pak. Saya senang, saya puas di sini. Kadang-kadang double Pak ini. Yang di sini yang kemudian mengejar khotibnya itu disangoni lagi khotibnya. Saya seperti di Ampel, di Kemayoran, di Mujahidin, itu kadang-kadang orang saking senengnya itu Pak ya. Jam tangannya itu dibeli Pak, masih baru. Uang itu satu buku itu dibelikan. Dan saya ambil, saya masukkan untuk infak-infak yatim atau anak-anak yang tidak punya. Lalu saya yang memberi itu sudah pasti lebih kaya kok. Betul Pak. Apalagi orang Madura itu, kalau sing 1.000, orang 1.500, 2.000, ya itu pokoknya memberi. Nah itu plus juga memberi. Jadi saya tunjukkan dunia perkhotiban bahwa apa itu. Nah, saya kan juga membina khotib-khotib, apakah di Masjid Rahmah, apakah di teman-teman di beberapa tempat yang lain, di Ikatan Dai Muda dan sebagainya itu. Karena begitu Pak, itu namanya ya. Tanya saya, bagaimana Pak saya itu di sana diberi sekian, kok diberi sekian, itu di mana Pak itu dan sebagainya, itu jadi perbincangan. Dan nanti masjid yang paling pelit itu paling dikenang. Iya betul Pak, ini kan tunjukkan dunia perkhotibah. Mereka itu kan banyak bukan pegawai Pak, bukan pegawai Pak. Sehingga ya kehidupannya dari itu. Dan walaupun begitu ya mereka tidak kaya, masih kaya Bapak Ibu. Nah, bagi kita ya kita semangati perjuangan mereka. Kita sudah punya web Pak, sudah punya web. Belum. Jadi punya web toh. Sekarang itu kalau bisa itu kertas-kertas itu sudah tidak perlu lah Pak. Itu kita di rumah itu numpuk Pak, numpuk mana itu kita sudah sekarang paperless. Jadi kita tidak perlu itu. Kalau kita mau laporan silakan buka di situ. Toh, ingin tahu saya baca itu. Jadi itu nanti kita buka itu, jadi transparan, semuanya bisa tahu keuangan masjid jam ini berapa ada di itu. Dan itu nanti
Coba lah Pak, ini Pak, saya lihat ada dokter, ada insinyur, ada dokter. Sekarang masjid ini mau kita apakan? Masa kita kalah dengan masjid yang dikelola orang-orang yang tidak punya pendidikan, background pendidikan ini? Kita harus maju. Bisa saja 3 rumah untuk 10 tahun yang akan datang di sini harus kita beli. Oh, tekad musuh gede. Jadi kita jangan butuh. Orang nyumbang itu kan tergantung ini loh Pak, tergantung apa program. Kalau nggak ada greget apa-apa ya kita cuma seadanya. Tapi kalau ada greget itu biasanya juga punya kekuatan besar. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, jadi senanglah Bapak Ibu, senanglah, jangan jadi beban. Dan kalau sudah masuk di dalam orang banyak begini, Masya Allah, sabar ya. Itu. Orang itu kan ada yang gaya bicaranya A, ada gaya bicaranya B, cara kerjanya A, cara B. Kita berlatih di sini, untuk bagaimana menjadi orang-orang yang punya kesabaran tingkat tinggi. Tolong kalau ada grup-grup WA dan sebagainya itu dipikir dulu, ini kata-kata ini kira-kira menyinggung perasaan orang apa enggak. Walaupun banyak share ya Pak ya, banyak share ya. Nanti kan ada grup toh, itu. Nah, itu nanti dipikir dulu, walaupun hanya share dari yang lain, tapi ini menyinggung perasaan apa enggak. Kalau rahmatan lil alamin enggak begitu. Rahmatan alam itu dipikir gitu. Dipikir ini bagus apa enggak, sebagainya. Nah, kita sekarang mulai periode baru ini, kita bismillah, kita saling memaafkan. Ya, Pak ya? Pak? Kok alot dulu sih? Bu, memaafkan toh? Tapi kan Pak Nakmir kan bilang, pokoknya di sini ya, kadang-kadang ada fitnah itu harus minta maaf. Ya sudah, sekarang sudah selesai toh? Selesai, kita memulai hidup yang baru. Biasa Pak, biasa gesekan-gesekan itu biasa, enggak apa-apa. Asalkan tidak sampai memutuskan silaturahim di antara kita. Lah Dewan Syariah ini kenapa harus ada? Kalau Dewan Syariah itu sudah ada, betapa hidrogennya di sini. Hidrogennya di sini. Jadi kalau sudah ada Dewan Syariah, tolong nanti ketua takmir, pembina, pengawas jangan bicara soal dalil. Dalil itu bagiannya Dewan Pengawas. Ya toh? Ini boleh atau tidak? Lalu Bapak bukan ahli hadis kok ditakutnya hadis. Hadis dari mana? Dari WA. Masa begitu? Dari YouTube. Terus geger karo PD, pada gobloknya karo. Enggak lah, sekarang ada Dewan Syariah. Mengapa harus 3? Supaya nanti kalau kami bertiga ini berbeda pendapat di voting. Ganjel loh, 3. Dan saya tahu betul saudara itu orangnya itu Masya Allah. Di tempat yang mundur jadi aku, di tempat yang tidak mundur jadi aku. Saya kaget Bapak, pernah suatu saat saya itu khutbah di Masjid Kemayoran. Ustaz Saura itu loh, di situ loh. Kenapa Ustaz di sini? Ya enggak apa-apa, saya cutikan di masjid lain supaya saya pernah mendengarkan khutbahnya Pak Ustaz. Sampai siapa? Sampai itu siapa? Saya teriak, loh, lah kenapa di sini? Pikiran saya kan namanya sholat teriak kan jadi khutbah. Kok ini banyak? Ustaz Najib ini juga bagus, dia bicara soal akidah, tidak ada pernah yang dilukai oleh ceramah-ceramah. Ya ini yang disebut rahmatan alam. Itu yang disebut rahmatan alamin itu ya mengayomi, yang membuat senang, jangan sampai tersinggung, ini dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Saya senang sekali bertemu di tempat ini, diberi tugas seperti ini. Kita senang, ayo kita majukan. Apa saja kita manjakan. Saya sampai di Masjid Bunda Arifin itu marbot, jangan dikasih nama marbot Pak, itu kasihan nanti keluarganya tidak punya kebanggaan Pak, dikasihlah nama customer service. Jadi di sini ditulis customer service supaya anaknya itu bangga. Marbot, nggak enak Pak rasanya. Nah itu hanya contoh-contoh bagaimana
menyemangati orang-orang kita. Kita senangkan pegawai-pegawai kecil itu. Saya kadang-kadang ceramah ya, saya sebut dulu kepada petugas kebersihan yang saya hormati, mu'adzin kan, atau dihormati belas. Wah, padahal ini punya bagian-bagian itu. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tadi diminta sebelum doa ada tanya jawab sedikit, ya tidak apa-apa kalau ada. Monggo. Monggo Bapak Ibu, kalau ada ya, kalau tidak ada ya selesai. Tidak ada. Pak Yazid mungkin? Sudah saya sampaikan tadi. Sudah. Tanya. Iya Pak. Tadi kalau bapak-bapaknya ngurus ini, ibu-ibunya di rumah. Iya. Bapak tadi protes itu juga tadi. Masya Allah. Iya Pak. Gimana urusan pahalanya atau urusan pemasyarakatannya ibu ini dibandingkan dengan yang sudah dihabiskan waktunya oleh bapak itu gimana hubungannya? Ya dia punya saham Pak. Makanya orang yang sholat jamaah di masjid, kemudian yang putri nunggu di rumah, itu dia punya saham. Ya pahala juga Pak. Ya Pak. Itu maksudnya Pak ya? Iya. Iya. Dengan mengizinkan pahalanya bisa sama. Sama Pak. Jadi begini loh Pak, percayalah saya bahwa Allah itu seringkali menghitung sesuatu yang tidak dihitung orang. Saya menulis buku, siapa yang dapat jaringan? Istri saya Pak. Lalu istri saya itu kenyamanan hidupnya itu terkurangi karena saya di depan komputer Pak. Jadi itu ibu-ibu. Iya Pak. Nah benar itu Pak. Maka seluruh buku saya kan saya terima kasih pada istri saya yang itu jam-jam di mana beliau harus senang dengan saya, dengan berlibur, tapi saya di depan komputer menyelesaikan buku-buku. Maka selalu saya berpikir, Masya Allah. Itu Allah menghitung sesuatu yang tidak dihitung oleh manusia yang samar. Manusia seumur hidup tidak menyebut, tapi Allah menyebut nanti di kemudian hari. Itu. Kalau ibunya, tadi ibunya nggak meridai di sini loh Pak. Oh enggak. Oh. Kalau tidak meridai berarti pernah ada sejarah, enggak? Nah, ada track record yang iya. Ayo Pak, ibu silakan. Nanti kita jam 9 selesai semuanya. Ibu luar biasa ibu-ibu ini. Itu apalagi ibu-ibu Pak itu. Kalau suami keluar rumah meninggalkan istri masih biasa Pak. Tapi kalau istri keluar rumah meninggalkan suami itu yang enggak berita, baru berita itu. Maka pejuang betul. Ibu-ibu adalah Aisyah, ibu adalah Khadijah, ibu adalah Asma, yang semua itu wanita-wanita pejuang yang mengharumkan Islam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada masalah, yang masalah ibadah ini boleh atau tidak boleh, itu nanti segera jangan di sini berdalil-dalil sendiri. Nanti tinggal Bapak kirim surat secara resmi kepada yang terhormat Dewan Syariah, saya punya masalah ini, nanti kita jawab secara kertas. Jadi nanti kita itu pertanggung jawabnya itu ada. Secara saya Dewan Syariah selama setahun kerja apa? Saya jawab, nanti secara tertulis kita jawab. Per WA boleh? Enggak mau saya. Harus kertas, harus ada tulisan betul. Supaya jelas itu pakai email saja. Email saja supaya tetap dokumentasi. Ya, ini kemudian nanti kita jawab secara tertulis. Nanti laporan tahunan itu adalah ini kerjanya Dewan Syariah. Jadi kita bekerja betul. Pengawas juga begitu. Pengawas itu juga seringkali juga mencatat hal itu sehingga nanti tertulis. Tugasnya pengawas itu apa selama setahun? Masa ngawasi dokter kalau ngomong benar. Jadi ngawasi atau awasi betul. Nah, saya kemarin menjadi pengawas di satu yayasan, saya kemarin rapat sehari. Saya amati dalam setahun, kemudian saya catat ini, kemudian saya laporkan pada pembina. Jadi nanti pengawas Pak Jimadiun itu mencatat itu laporan-laporan yang diawasi, koordinasi dengan ini kemudian dilaporkan kepada pembina. Saya juga nanti kerja pengawas syariah itu saya laporkan kepada pembina.
Nah, gitu. Itu mekanismenya. Dan itu semuanya harus tercatat semuanya. Masjid ini ditangani oleh bapak-bapak yang sangat hebat, yang berpengalaman, harus menjadi percontohan yang terbaik. Bagaimana? Yang bendara siapa ini Pak? Terus kita sampai Ini nama Bendoro. Iya, ya. Bu Farizki, Pak Farizki tadi. Iya Pak Farizki. Jadi saya panjenengan mesti bisa. Nanti ini kan tahun anggaran berapa ini Pak namanya ini? Tahun anggaran berapa ini? Masjid ini mulai Bapak pengurus itu? baru Iya. 2022. Sudah pertengahan ya Pak ya? Pertengahan. Iya. Nggak tahu hitungannya ya Pak ya. Waktu terakhir. Ini yang sudah dikerjakan di Masjid Negara Arifin sudah. Jadi setahun itu kira-kira dana yang diperlukan berapa? Mulai khotib, mulai penceramah sampai bisa dari raya, sampai khitanan massal, apa tadi Pak, klinik ya, pemeriksaan. Itu dibutuhkan berapa dalam setahun? Katakan itu 2 M selesai. Lalu kan dari masjid berapa? 1 M. Berarti butuh berapa? 1 toh. Lah 1 ini kemudian Pak Bendahara berpikir, saya cari di mana nih 1 ini supaya bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah nanti kita ada ya sama dengan di perusahaan ini, oke, ya sekian. Wah jangan tinggi-tinggi kalau begitu. Kita mampu kita ya nggak bisa dengan 2 M, kita 1,5. Kalau kita hitung berarti yang dari masjid ini lalu kita berpikir apa yang harus dilakukan. Jadi bendahara bukan hanya nyimpen duit ya, tapi bendahara juga berpikir bagaimana menghasilkan uang untuk. Jadi terukur semuanya. Bikin adakan acara, kok mendadak? Anggaran dari mana ini? Nggak bisa. Kalau mau harus ini berarti diseplit dari anggaran ini. Dan itu Bapak lebih tahu dari saya. Saya aja tidak tahu di perusahaan sarung. Gitu, itu semua. Itu kita harapkan Pak nanti masjid-masjid yang lain itu sekolah ke sini. Masjid Pertolongan itu jariah kita tidak hanya jariah An-Nur, tapi jariah masjid-masjid yang banyak yang berburu tentang administrasi dan sebagainya. Saya yakin bapak-bapak itu bisa melelahkan tetapi menyenangkan. Insya Allah. Demikian. Ya. Boleh. Ini kadang-kadang sering kita ada hadis-hadis yang rawahu WA itu beda ulama juga beda pendapat mengenai wajib atau sunnah sholat di masjid, jamaah di masjid. Kadang-kadang wanita juga utamakan sholat di rumah, juga hadisnya ada yang menyampaikan lagi masjid juga lebih baik. Dan ini saling kita belum menyerap dari WA itu menjadi ini. Selama bukan Dewan Syariah yang bicara, Bapak nggak boleh memperhatikan. Terus pokoknya Dewan Syariah itu betul Pak, ini kerja betul Pak. Gitu. Jadi selama jadi kalau ada konflik itu ya sudah laporkan aja, kemudian nanti saya minta Ustaz ini di sini silakan cari saya mau edit atau saya bicara, kemudian kita kirim ke sini. Keputusannya seperti apa? Lalu kemudian Dewan Syariah kemudian memutuskan wanita tetap masjid, selesai. Kalau Bapak nggak cocok, ya berarti Dewan Syariahnya diganti. Loh iya Pak, kan itu wewenang Bapak. Jadi Bapak boleh mengganti Dewan Syariah itu boleh. Sama dengan di Dewan Pengawas Ekonomi, kalau fatwanya itu merugikan bank, itu biasanya diberhentikan. Tapi kita kena begitu. Nah, itu kan nafsu, itu kan bisnis Pak, bisnis. Jadi kalau ada konflik itu ini gimana? Ya sudah nanti diputuskan di sini. Sudah. Kalau ulil amri itu ya di sini ini. Kita ini yang di sini, insya Allah orang moderat semuanya yang di Dewan Syariah, jadi kita bisa mengelola itu. Nah, makanya hadis kali ini di mana ini kali ini ya sudah. Nanti kita putuskan bahwa ada pendapat ini. Oke, An-Nur memilih yang ini. Wah, begitu. Nah, kalau Bapak tidak cocok, ya Dewan Syariah diganti. Dan saya tidak ada persoalan dari kan, tidak apa-apa. Teman-teman juga tidak ada persoalan, karena kita maunya gelek Dewan Syariah sih cocok apa ya, atau di Dewan Syariah sendiri ya. Ribut. Nah itu Pak ya.
Sebab kalau nuruti Pak, yang nuruti WA, nuruti perdebatan di WA itu bukan hal yang baru. Itu sudah terjadi 300 tahun yang lalu. Dan itu biasa-biasa, tidak apa. Jadi Dewan Syariah nanti yang memutuskan itu. Nah, gitu. Cukup Pak ya? Monggo Pak. Ini Pak bagaimana Pak itu bagian pembangunan tadi Pak? Pak Budi, kok saya dengar suaranya kok tidak tanya-tanya. Ya nanti dibangun yang pun dibangun. Iya lah Pak, harus itu. Oh, ini di tangan Pak Budi harus apa bangunan masjid kita ya? Bikin cabang Anur 2, 3, gitu apa-apa. Bola pindah kosong bola. Iya enggak Pak ya. Ya terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 21.00. Kita batasi rapat ini saja sampai malam-malam. Mudah-mudahan manfaat. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan seluruh keringat Bapak Ibu yang ada di sini ini adalah keringat untuk menambah pahala dan menghapus dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan kami dari rasa sedih, wal hazan, kecemasan, wa na'udzubika minal kasal. Jauhkan kami dari malas bekerja, malas ibadah, malas mengabdi untuk kepentingan agama. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kekuatan-Mu, jadikan yang ada di tempat ini dan seluruh pengurus yang tertulis ataupun yang hadir di sini, Engkau jadikan hatinya selalu berdampingan, rukun, guyup, ikhlas, duluran, dan jadikan seluruh yang berjuang di masjid ini dengan ketulusan besok akan Kau pertemukan kembali di surga bersama Rasulullah SAW dan bersama pendiri dan pencetus perintis Masjid Anur dengan segala kegiatannya ini. Ya Allah, siapapun yang mengirim makanan malam hari ini, gantilah dengan makanan dan minuman surga. Siapapun yang menyumbang untuk kegiatan masjid ini, sembuhkan seluruh penyakitnya, lalu jadikan mereka Engkau berikan rezeki yang banyak dan barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.